Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Edi Sutriyono, selaku Kasubdit Kebijakan, Treasury Billing Room, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan, dan di sini banyak sekali sahabat-sahabat saya ini, teman-teman dulu waktu kuliah di Adelaide, dan juga Mas Adi nih spesial nih, mahasiswa kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya. Mudah-mudahan bukan karena KKN ya ini Pak ya. Terima kasih sekali. Kita sudah beberapa kali memberikan materi untuk Kementerian Keuangan sejak awal pandemi di 2020, dan kami bersyukur hari ini juga bisa bersilaturahim. Jadi Bapak Ibu, sedikit kami sampaikan bahwa hari ini kita akan memang masuk ke advance Tableau, karena dari informasi yang kami dapatkan, Bapak Ibu sudah sudah menggunakan Tableau cukup lama, sehingga nanti malahan sesi saya nggak ada nih. Jadi saya langsung ajak petinggi-petinggi kami yang memang fokus dalam advance analytics. Yang pertama nanti akan saya undang Mas Raden Arif Setiawan, beliau Kepala UPPTI di Universitas Brawijaya. Kemudian nanti juga akan kami undang Ibu Nurjana, beliau adalah Wakil Dekan Akademik di Fakultas MIPA, dan beliau memang fokus di financial econometrics, jadi akan memberikan gambaran tentang bagaimana nanti ke depan untuk memberikan sebuah insight khususnya untuk data-data keuangan. Dan yang ketiga nanti ada tim kami, Diego, yang akan menjelaskan tentang pengembangan dashboard interaktif. Nah, jadi sedikit saya sampaikan karena informasi kemarin dari Mas Adi bahwa sebelumnya teman-teman itu sudah menggunakan Tableau, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin 5 menit aja. Pertama, kami mengasumsikan Bapak Ibu sudah mempelajari tutorial-tutorial Tableau yang mungkin ada di internet, basic bagaimana upload data, bagaimana joining, kemudian bagaimana membuat data visualisasi. Saya pikir itu sudah semuanya, karena kemarin sudah diinformasikan sudah banyak yang memang sudah menggunakan data Tableau, dan juga yang biasanya digunakan adalah data-data bagaimana kita joining data-data shapefile khususnya untuk pemetaan. Jadi nanti saya akan kasih linknya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa mengecek di website kami di Jagoan Satu Data untuk dashboard-dashboard yang pernah kami buat, dan juga di sini ada beberapa artikel-artikel yang kami buat terkait dengan data analytics, kemudian big data. Ini kami semua taruh di website kami jagoansatudata.com, dan juga nanti akan kami sampaikan link dashboard yang pernah kami buat untuk Kementerian Keuangan, kemudian untuk Kementerian Perekonomian, kemudian juga ada untuk Bank Indonesia, dan juga untuk beberapa pemerintah daerah. Dan kami berharap nih Mas Adi dan Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada data-data yang ingin kami bantu untuk kelola, buatkan, silahkan, feel free. Jadi kami silakan aja. Kemarin kami dapat data dari Mas Adi tentang kas, ya. Jadi kami coba buatkan dashboardnya, dan ini yang nanti akan coba kami simulasikan pada hari ini. Jadi feel free Bapak Ibu jika ada nanti hal-hal yang ingin didiskusikan setelah event ini, karena acara ini kan hanya 3 jam ya maksimal. Tapi setelah ini silakan bertanya, kita masih punya grup. Saya pikir kita akan tetap meng-keep grup ini at least 1 bulan ke depan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti ada Mas Raden Arif Setiawan. Beliau mengembangkan dashboard data analytics di Universitas Brawijaya, dan langsung nanti kita belajar tentang calculated fields, kemudian parameters, kemudian kita juga belajar tentang sedikit simulasi tentang Tableau Prep, yang mungkin nanti akan sangat membantu Bapak Ibu sekalian ketika memiliki data-data yang perlu cleaning tapi dengan proses yang sangat-sangat cepat. Nanti Mas Raden Arif mungkin akan memberikan sedikit simulasi sebelum nanti kurang lebih jam 10.30 atau kurang jam 11 itu nanti ada Bu Nurjana yang akan jelaskan tentang financial econometrics basics-nya, dan
do's and don't yang tidak boleh dilakukan dalam visualisasi. Baik, selanjutnya Mas Arief, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bisa kedengaran ya, Mas Des? Sangat jelas, Mas Arief. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Yang kami hormati Pak Edi dan Bapak Ibu semua. Mungkin salam kenal dulu ya. Seperti yang disampaikan Mas Dias tadi, saya Raden Arief Setiawan. Kebetulan memang beberapa kali kami mencoba untuk menganalisis data, terutama partneran sama Mbak Ana ini yang nanti akan memberikan materi berikutnya. Nah, karena kemarin sudah ada informasi awal ya dari Mas Dias bahwa ada teman-teman sudah biasa menggunakan Tableau, jadi mungkin kita feel free aja ya, mungkin lebih santai saja. Jadi kalau misalkan nanti pada saat penjelasan ada yang perlu ditanyakan, mungkin bisa langsung ditanyakan saja biar nanti takutnya kelewatan. Kemudian yang kedua terkait dengan datanya, sudah di-share ya Mas Dias ya terkait dengan data yang kemarin ya, yang kita gunakan. Datanya dari Mas Adi ini akan saya share kembali ya, di kolom chat ya. Datanya Mas Adi, oke. Saya izin share screen. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Mungkin pintas saja tentang Tableau ya. Mungkin ini singkat saja, mungkin tidak perlu terlalu detail, tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa ditanyakan. Jadi intinya Tableau saya rasa semua sudah paham terkait dengan Tableau bahwa ini salah satu keuntungannya adalah kita bisa dengan mudah membuat finalisasi dan analisis. Nah, mungkin saya langsung aja terkait dengan ekosistem Tableau. Mungkin nanti ada pertanyaan ya. Tableau sendiri itu adalah tools untuk membuat data menjadi visualisasi. Jadi memang konsepnya Tableau itu dia didesain untuk membuat data dari visual. Nah, datanya gimana? Nah, di dalam Tableau itu tidak didesain untuk bisa melakukan cleaning atau apa. Jadi datanya harapannya sudah data yang cukup matang. Jadi ada beberapa tools nanti kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Tableau. Yang pertama mungkin Tableau desktop. Ini juga bisa di-download, mungkin sedikit beda dengan Tableau public. Kalau public itu memang free, tapi kalau desktop ini memang didesain untuk yang berbayar ya, berlisensi, atau misalkan bisa mencoba trialnya. Bedanya apa? Bedanya dia bisa save ke lokal. Jadi kalau public kan save-nya hanya bisa ke cloud-nya Tableau. Tapi kalau yang ini bisa kita simpan di lokal, terutama kalau misalkan data-data yang terkait dengan data-data yang private ya, data-data yang untuk internal, saya rasa memang sebaiknya tidak di-save di Tableau public gitu ya. Jadi kita gunakan yang Tableau desktop. Kemudian yang kedua adalah Tableau server atau Tableau online. Nah ini berarti kalau kita miliki, kalau desktop kan hanya untuk di komputer kita, tetapi kalau kita ingin sharing gitu kepada mungkin seluruh staf di institusi atau pengen dipublish ke internet untuk beberapa hal, itu kita bisa menggunakan Tableau server atau Tableau online. Bedanya Tableau server berarti kita install di server kita sendiri. Kalau Tableau online kita menggunakan yang sudah ada di cloud. Jadi dua-duanya sama, tetapi bedanya tadi kalau Tableau server berarti kita perlu maintenance sendiri, kalau di cloud berarti di online. Kemudian yang ketiga Tableau public. Nah ini yang akan kita gunakan saat ini. Memang ini adalah free version ya, jadi gratis, memang dibuka oleh Tableau. Kelemahannya apa? Kelemahannya ya nyimpennya itu harus di cloud, tidak bisa nyimpan di lokal. Nah kemudian untuk koneksi database mungkin ada beberapa yang bisa digunakan ya, misalkan connect ke Google Sheet atau kalau misalkan kita punya Excel dan seterusnya. Kemudian dia memiliki web data connector, ini jika diperlukan mungkin nanti sedikit advance, mungkin kalau misalkan mau diskusi lebih detail monggo. Tapi intinya bahwa mungkin kemarin ada pertanyaan bagaimana untuk nge-refresh Tableau public. Itu memang ya karena ini gratis ya, jadi memang harus ada effort sedikit bahwa dia harus di-refresh-nya gimana. Kita login ke, istilahnya kita memerlukan action ya. Jadi kita harus login ke Tableau public-nya untuk melakukan refresh data. Refresh datanya dua sisi, bisa kita update
datanya saja untuk narik data dari sumber, atau kita request untuk refresh. Tapi request refresh ini berarti kita masih request gitu ya. Kita nggak ngerti kapan akan dieksekusi oleh Tableau. Sekali lagi itu kalau misalkan yang menggunakan free. Kemudian ini mungkin nanti sedikit akan kami sampaikan, yaitu Tableau Prebuilder. Kalau Prebuilder ini kita membuat semacam desain flow mulai data itu diambil dari mana, kemudian bagaimana proses cleaning datanya, sampai bagaimana data itu bisa ditampilkan di dashboard. Dan mekanisme ini bisa dilakukan automatically juga, gitu ya. Jadi kita bisa set, misalkan kita mau refresh ambil data itu setiap 1 menit, atau setiap 1 minggu, atau 1 hari, dan seterusnya. Kita bisa lakukan hal ini di dalam Tableau Prep, termasuk untuk cleaning datanya. Jadi kalau misalkan nanti ada kebutuhan untuk auto refresh, itu memang paling enak menggunakan ini, dan kami di Brawijaya juga menggunakan kebutuhan ini. Kenapa? Karena sumber data itu frekuensi update-nya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada data yang setiap hari berubah, ada data yang mungkin setiap menit berubah, ada data yang mungkin hampir setiap tahun baru berubah, atau kalau ada trigger misalkan pemekaran provinsi gitu ya. Jadi kan ini enggak setiap saat harus diupdate gitu ya. Tapi kalau misalkan kalau dalam case kami berarti misalkan pergerakan mahasiswa, ada yang lulus, ada yang ujian, dan seterusnya. Nah, itu berarti setiap saat harus di-refresh. Nah, sepintas saja tentang mulai dengan Tableau, saya rasa tidak usah terlalu detail, saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya terkait dengan flow-nya di sini. Jadi mungkin yang paling prinsip adalah apa itu dimensi, apa itu measure. Jadi dimensi adalah hal-hal yang misalkan nanti menjadi kategori atau komponen independen yang nanti akan jadi slicer, jadi memotong-motong data kita. Sedangkan measure itu adalah data-data yang bisa diagregat. Agregat berarti kalau Bapak Ibu tahu Excel ya, saya rasa Bapak Ibu sudah paham sekali dengan Excel, bisa di sum, bisa di average, dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan apa saja, monggo saja Bapak Ibu ya. Kita, ntar saya ini yang untuk, saya rasa untuk animasi dan sebagainya mungkin bisa dipelajari sendiri ya Bapak Ibu. Saya akan langsung saja ke di sini, data modeling. Mungkin sedikit saja saya jelaskan bahwa data source Tableau itu ada bermacam-macam ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan yang publik mungkin terbatas memang gitu ya. Tapi begitu menggunakan yang license, ada banyak sekali option di situ. Jadi kita bisa menggabungkan dari berbagai macam data. Contohnya di kami sendiri mencoba menggabungkan dari berbagai data sumber, dari dikti, dari misalkan sister gitu ya, dari database-nya fakultas, dari database-nya research, dari database-nya publikasi, dan seterusnya. Di mana masing-masing itu punya format yang berbeda-beda. Dan itu ada yang dari web juga yang kita crawling gitu, setiap saat. Sehingga data itu menjadi satu, dan itu bisa kita koneksikan dari berbagai macam. Nah, mungkin yang paling penting di sini Bapak Ibu, nanti pada saat praktek, mungkin ada 2 konsep penggabungan data ya. Yang pertama adalah join. Artinya kalau join itu 2 sumber data ini digabungkan. Mungkin Bapak Ibu yang paham database itu sudah paham bahwa 2 data digabungkan dan akan menjadi 1 tabel baru. 1 tabel baru ini yang akan diolah oleh Tableau. Sedangkan yang kedua adalah blending. Blending ini berarti masing-masing data itu tetap di masing-masing tabelnya. Join-nya itu dilakukan di visualisasi. Jadi masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Mungkin nanti bisa kita diskusikan. Nah, konsep join sendiri ada beberapa hal ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin ini bisa dipahami kalau misalkan Bapak Ibu misalkan punya data terkait misalkan perkembangan PDB, kemudian yang kedua adalah petanya wilayah, peta provinsi, dan sebagainya. Untuk menggabungkan tentu saja kita perlu melakukan join. Kalau join berarti ada beberapa konsep, misalkan inner join berarti hanya yang ada di kiri dan di kanan yang akan ditampilkan datanya, seperti itu. Kalau left join berarti yang kiri menjadi referensi, yang kanan akan menjadi data. Jadi misalkan berapa banyak misalkan rata-rata gaji di suatu institusi, misalkan seperti itu. Nah, mungkin ada orang yang punya gaji, ada orang yang tidak punya gaji. Tinggal kita mau lihat datanya. Satunya adalah data referensi, data pegawai, satunya adalah data orang yang punya gaji. Mungkin ada beberapa yang tidak gajian. Kalau ini kita gabungkan,
maka kalau kita inner join berarti yang akan tampil hanya orang yang ada di data kepegawaian dan punya gaji. Tapi kalau left join berarti meskipun dia tidak punya gaji, maka nilai gajinya akan tetap digabungkan. Jadi seperti itu. Kalau misalkan yang right join berarti kita anggap misalkan yang kanan itu adalah gajinya, berarti yang akan ditampilkan hanya orang-orang yang punya gaji dan seterusnya. Nah, join ini yang akan sangat bermanfaat untuk menentukan kira-kira data apa yang akan kita ambil untuk kita tampilkan di Tableau. Oke. Dimension sama measure sudah kita bahas ya, saya rasa mungkin ini yang paling penting. Apa itu bedanya discrete sama continuous? Nah, ini di Tableau juga yang mungkin perlu kita pahami. Discrete itu adalah nilai nominal yang tidak kontinu ya, separate, jadi masing-masing ini punya nilai. Sedangkan kalau continuous itu nilainya akan berkaitan satu sama lain. Jadi kalau continuous berarti dia punya terusan nilainya. Kalau discrete itu masing-masing. Contohnya seperti ini. Misalkan nilai continuous ya. Bapak Ibu misalkan menggunakan continuous. Ini pahami warna ya. Jadi kalau di sini kalau warnanya hijau itu adalah continuous, kalau warnanya biru itu adalah distinct, gitu ya, discrete. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya data. Datanya misalkan nggak urut ya. Tanggal 1, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9 dan sebagainya. Nah, kalau ini dianggap sebagai continuous, maka si Tableau itu akan menganggap bahwa setiap hari itu ada datanya, ada dimensinya. Jadi di sini misalkan 1 Februari, meskipun di sini nggak ada datanya. Jadi masing-masing akan dipetakan kepada hierarki continuous ini. Tapi apa bedanya kalau discrete? Kalau discrete ini maka tanggalnya adalah fix, hanya ditampilkan yang tanggal-tanggal tertentu. Jadi nanti tergantung Bapak Ibu membutuhkannya, apakah keingin melihat secara continuous atau pengen melihatnya secara discrete. Kalau continuous biasanya kalau angkanya ada yang hilang itu maka dia akan diasumsikan dengan di garis gitu saja. Oke, kemudian grup dan set. Nah, mungkin saya contohkan saja ya Bapak Ibu. Jadi saya izin, mungkin Bapak Ibu kalau sudah punya ini ya, punya Tableau Prep bisa mencoba bersama-sama, mungkin nanti kalau ada kesulitan agar bisa segera kita diskusikan sama-sama. Misalkan saya menggunakan Tableau Public juga, tapi nanti saya akan tunjukkan gimana kalau misalkan menggunakan Tableau yang license. Mudah-mudahan filenya sudah dapat ya Mas Dias ya. Nah, sudah ini ada Mas di chat, Bapak Ibu silakan untuk download. Terima kasih. Oke, misalkan ini ya kita menggunakan data, ini data dari Mas Adi ya, Mas Dias ya. Ya, betul sekali. Oh iya, tadi saya nanya saldo ini saldo apa ya Bapak Ibu? Saldo ini berarti total ya berarti ya, mungkin ya. Saldo di akun kita Pak. Oh gitu, oke siap. Terima kasih. Nah kalau kita lihat di sini kan ada tanggal, saya rasa mungkin Bapak Ibu juga sudah kalau biasa menggunakan Tableau mungkin sudah paham sekali terkait dengan data-data ini. Misalkan seperti ini. Oke. Kalau ini mungkin nggak ada yang pas buat ini ya, buat grouping. Tapi mungkin nanti untuk set mungkin ada kemungkinan. Nah, mungkin saya kembalikan ke sini dulu deh. Nah, grup dan set ini adalah dua hal yang seringkali sangat membantu kita dalam melakukan visualisasi atau melakukan pengelompokan. Contohnya apa? Contohnya misalkan grup itu adalah, misalkan kita punya daftar provinsi gitu ya. Jadi grup ini adalah satu dimensi, dan dia biasanya untuk melakukan pengelompokan dan nantinya dia akan menjadi dimensi baru. Jadi misalkan gini, kita punya daftar provinsi gitu ya. Nah, kita sudah tahu itu provinsi di Indonesia ada sekian banyak provinsi. Nah, kita ingin membuat pengelompokan, misalkan Indonesia Timur itu provinsi apa saja, Indonesia Barat itu provinsi apa saja. Maka kita bisa kelompokkan bahwa
kita tinggal pilih menjadi kelompok baru. Itu kalau grup. Jadi sayangnya mungkin nanti akan saya coba tunjukkan deh. Nih. Nah, misalkan kita membuat chart sederhana ya Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini tanggal, kalau di Tableau biasanya tanggalnya otomatis diagregat sesuai dengan kondisinya. Kalau dia mendeteksi bahwa source itu adalah tanggal, jadi ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi tentukan setting ini sebelum kita mulai melakukan apapun. Kalau pagar ini berarti nominal, kalau yang ini berarti tanggal. Ini yang paling penting. Nah, pada saat si Tableau sudah mendeteksi bahwa ini adalah tanggal, maka kita bisa melakukan kalkulasinya. Jadi misalkan saya ambil contoh yang paling sederhana saja. Misalkan kurs, gitu ya. Maka kita bisa breakdown ini misalkan berdasarkan hari, gitu. Nah, jadi kita bisa lihat data. Nah, di sini ada keterangan 1-0, berarti di sini ada satu data yang kosong, gitu ya. Jadi kita filter aja biar nggak ditampilkan. Nah, ini adalah data chartnya. Gitu. Jadi misalkan saya hilangkan di sini, nah, misalkan ada grafik seperti ini. Nah, sekarang misalkan bagaimana kalau kita misalkan mau membuat sebuah set. Nah, set ini adalah bisa untuk kita katakan pengelompokan berdasarkan kombinasi parameter. Contohnya seperti apa? Misalkan gini Bapak Ibu, misalkan saya buat baru ya, misalkan sini adalah tanggal, kemudian di sini adalah kursnya, saya average, gitu ya. Misalkan saya jadikan ini bar, misalkan seperti ini. Nah, saya anggap bahwa setelah tahun 2020, oke, ini adalah grup yang baru, gitu ya. Jadi kita tinggal select saja di 3 ini, gitu ya. Kemudian kita klik kanan, oke. Kemudian kita buat set, gitu ya. Jadi kita bisa create di sini, misalkan. Oke. Nah, di sini ada gambar ini. Ini adalah simbol untuk membuat set. Jadi misalkan create set, misalkan kita tarik setelah 2020, misalkan seperti ini. Misalkan ya, kita buat setelah 2020. Nah, kegunaannya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah mempunyai grup setelah 2020, maka ini bisa kita geser ke color saja, maka di sini akan kita buat pembeda ya. Jadi misalkan kita ingin tahu yang tahun-tahun sebelumnya nggak kita lihat, tetapi kita hanya melihat yang 2020 dan 2021 misalkan seperti itu. Atau misalkan kita lihat misalkan di sini lebih rata, ini nggak kelihatan karena di situ melihat. Nah, kemudian set berikutnya misalkan kita kepengen menganalisis contohnya antara kurs kita combine dengan saldo misalkan seperti ini. Nah, di sini kan akan ada sebaran, misalkan kita anggap pemisahnya itu adalah tanggal. Maka tanggal kita geser aja misalkan ke details, oke. Nah, atau misalkan di sini saya buat mingguan. Mingguan berarti setiap week gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini ya. Nah, ini misalkan contoh kita bandingkan antara tadi ya. Bentar, ini kalau kurs kayaknya nggak pas kalau sum ya, berarti kita ganti average saja. Saldonya juga menggunakan average. Oke. Nah, kapankah posisi nilai tertinggi dengan kurs tertinggi? Jadi kalau ini yang kurs, kalau ini yang adalah yang nilainya. Atau misalkan saya balik ya. Nah, misalkan saya hilangkan include zero-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat kapan rata-rata saldo tertinggi, kita bandingkan kapan nilai kurs tertinggi. Nah, misalkan kita pengen tahu nih nilai-nilai yang tinggi, kita tinggal blok aja di daerah-daerah ini misalkan. Jadi kalau misalkan semakin ke sini kan berarti saldonya tinggi sama kurs yang tinggi. Mungkin teman-teman yang lebih paham ya kira-kira apa yang perlu dianalisis ini, saya hanya mencontohkan berdasarkan data yang saja. Ada saja. Misalkan kelompok ini mau saya buat set misalkan. Berarti ini saya tinggal klik kanan, ya, bentar. Saya blok dulu, oke.
Kemudian saya arahkan ke sini, kemudian di sini ada set. Kita create set, misalkan nilai saldo tertinggi. Nah, bisa seperti ini. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nilai saldo tertinggi bisa saya pindah ke warna, sehingga kita bisa lihat ya nilai-nilai saldo tertingginya seperti apa. Atau berikutnya misalkan kita pengen membuat set kapan kurs itu nilainya tertinggi, gitu ya. Berarti kita tinggal masuk ke tanggal, gitu ya. Kemudian kita create set. Nah, set ini ada beberapa option ya Bapak Ibu. Ada general. General ini berarti berdasarkan list. Bapak Ibu bisa memilih satu-satu. Atau berdasarkan kondisi, gitu ya. Atau berdasarkan kita ingin tahu misalkan katakanlah 10 nilai tertinggi berdasarkan rata-rata bulanan, mingguan. Gitu ya. Karena ini tadi kan kita melihatnya berdasarkan weekly. Nah, ini bisa kita buat misalkan top 10 gitu ya. Top 10 minggu gitu, dengan rata-rata kurs tertinggi, misalkan seperti ini. Jadi top 10 kurs by average. Oke. Nah, di sini akan ada namanya, mungkin saya kasih namanya, berarti di sini adalah top 10 nilai kurs tertinggi. Oke. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini saya take out dulu ya. Nah, kapan nilai kurs tertinggi itu akan tampil, maka di sini bisa saya geser. Nah, kita bisa lihat di misal nilai saldo ya. 10 nilai kurs tertinggi yang ini. Oke. Nah, kita bisa lihat ya, ternyata nilai kurs tertingginya adalah di sini. Nah, apa kelebihannya set Bapak Ibu? Jadi kita bisa combine ya, artinya mungkin kalau yang kita bisa buat set yang kedua, misalkan kita buat create set, oke. Misalkan kita pengen tahu topnya, tapi yang topnya adalah yang misalkan top 10 dari misalkan saldo, oke. Saldo average. Nah, saldo ini adalah top 10 saldo tertinggi. Nanti kita akan lihat apakah ada. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita saldo tertinggi mungkin kita gantikan di warna. Nah, nanti kita bisa tahu di sini. Nah, kita bisa combine Bapak Ibu. Jadi misalkan kedua kondisi ini, oke. Jadi kita bisa kombinasikan. Misalkan kita ingin tahu mungkin kursnya yang saya besarkan aja ya. Misalkan bukan 10 tapi 100 gitu ya. Kemudian yang saldo juga saya buat 100 misalkan seperti ini untuk memudahkan aja. Oke, top 100 saldo tertinggi. Oke. Nah, dua nilai ini bisa kita kombinasikan Bapak Ibu. Jadi dengan cara ini ya Bapak Ibu mohon diperhatikan. Ini saya klik kemudian saya tekan kontrol klik, artinya saya pilih dua-duanya. Kemudian saya klik kanan, kemudian kita create combine set. Apa artinya? Berarti kita bisa melihat data-data di mana pada saat nilai kurs itu tinggi dan saldonya juga tinggi. Jadi dari dua data ini kita coba kombinasikan. Jadi misalkan kondisi saat nilai atau kombinasi ya. Kombinasi atau 100 kurs tertinggi dan 100 saldo tertinggi. Nah, kita bisa lihat kalau dia ada nggak daerah yang masuk kedua-duanya, gitu ya. Nah, ini bisa kita masukkan ke combine. Nah, ini berarti adalah keduanya. Jadi dia masuk ke kurs tertinggi atau yang kedua. Kita bisa edit di sini. Jadi misalkan kita hanya ingin yang dua-duanya masuk. Jadi termasuk 100 kurs tertinggi dan termasuk 100 saldo tertinggi. Kita pilih yang ini. Ada enggak? Nah, kita bisa tahu ini. Berarti daerah ini adalah daerah yang masuk keduanya. Jadi
termasuk nilai kurs tertinggi, masuk dalam 100 kurs tertinggi, dan masuk dalam 100 saldo yang tertinggi. Oke, mungkin kurang lebih terkait itu tentang set, Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan ya sampai sini Bapak Ibu terkait dengan set. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Jadi set ini akan lebih simpel dibandingkan filter ya Mas ya. Karena Ya, dengan jadi set ini kita bisa mengubah warnanya dengan cepat ya. betul, dan kita bisa mengkombinasikan beberapa case yang ini ya, yang kepingin kita ketahui ya. Jadi untuk mengetahui area-area yang kita ingin filter. Kalau filter kan biasanya satu sisi ya, dua sisi dan seterusnya. Itu akan lebih mudah. Dan ini kita langsung bisa mengidentifikasi case-nya ya dengan set. Ya, betul. Ya, baik. Jadi mungkin ini karena ya. Kalau kurs ini agak kebalik nih Mas Arief, artinya kalau dia 16.500 kita sebenarnya lagi terdepresiasi. Jadi lagi rendah-rendahnya. Oke, baik. Ya, nanti tinggal dibalik aja saya rasa. Sesuaikan bahasanya ya. Bapak Ibu ya. Iya, oke. Oke, baik. Baik, kita lanjut saja ya. Jadi Bapak Ibu, set ini cukup powerful ya di Tableau ya. Kita bisa membuat beberapa set sesuai dengan kebutuhan kita, karena memang bisa dilakukan di calculated field, tetapi kalau ada tools untuk mempercepat, saya rasa lebih baik menggunakan set ini. Izin tanya Pak Arief. Ya, silakan Mas Adi ini. Jadi kalau set ini tanpa melibatkan kita nulis-nulis sendiri kayak calculated field gitu ya Pak, langsung dari fitur-fitur yang ada gitu aja ya. Betul. Jadi selama kita sudah punya ininya ya, sudah punya referensinya ya. Jadi misalkan kita kepingin, di sini sudah ada ya. Misalkan kita memilih data tertentu gitu ya. Saya pengen set ini terdiri dari data tertentu atau berdasarkan kondisi. Jadi misalkan kalau kursnya di atas ini atau kursnya di antara ini dan seterusnya. Istilahnya tanpa kita harus bikin calculated field, itu kita bisa melakukan di sini gitu ya. Atau yang sering digunakan biasanya kita pengen tahu top, atau misalkan tadi ya kalau kurs kan berarti yang bottom ya, berarti paling bagus kan bottom gitu. Berarti kita tinggal balik bottom 100 gitu ya. Berarti kalau ginian nanti kita lihat. Nah, ini ternyata nggak ada yang bottom dan ini masuk kedua-duanya gitu. Jadi kalau kita ingin tahu yang istilahnya ada nggak area yang lebih melakukan advance. Oke. Oke, ada lagi kalau nggak kita lanjut ya terkait dengan baik. Selanjutnya intinya set itu cukup powerful ya Bapak Ibu, tinggal dieksplor aja kebutuhannya seperti apa. Jadi ada beberapa set ini, ada beberapa pilihan ya. Yang pertama adalah static set. Kalau static set ini seperti tadi. Jadi kalau misalkan ini saya pilih gitu ya, maka otomatis ya udah ini akan dikunci pada saat setnya gitu ya. Jadi sudah nggak berubah lagi. Tetapi kalau misalkan dinamik, berarti kita seperti top 10 gitu ya. Top 10 itu kan mungkin tanggalnya berubah-ubah atau ID-nya berubah-ubah. Nah, itu kita bisa gunakan yang dynamic set seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan combine. Nah, ini yang tadi ya, yang saya tunjukkan tadi, kita bisa mengkombinasi beberapa set untuk menghasilkan satu data. Oke, nah selanjutnya mungkin kita masuk ke calculated field. Nah, ini mungkin kita mencoba yang sederhana dulu. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman ada kesulitan, silakan langsung di ini, atau mungkin punya experience terhadap calculated field, mungkin nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Nah, contohnya seperti ini. Kita sudah punya chart tadi ya. Sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa buat pemisahan, kapan dia tinggi, kapan dia rendah. Jadi kalau tadi kita bisa menggunakan set ya, range-nya, atau kita bisa menggunakan calculated field. Tapi ini mungkin sedikit introduction ke calculated field. Misalkan seperti ini. Nah, kita ingin gimana caranya agar kalau nilainya di atas 15.000 itu warnanya beda gitu ya. Istilahnya jadi warning. Nah,
sekarang berarti kita harus membuat calculated field. Nah, intinya calculated field itu adalah membuat dimensi baru berdasarkan dimensi atau measure yang sudah ada. Oke, contohnya kita create value. Oke, di sini. Misalkan kita membuat untuk warning, gitu ya, atau katakan ya warning di atas 15.000 misalkan seperti ini. Oke. Nah, teman-teman mungkin kalau sering pakai Tableau ya, pada saat bikin calculated field itu sering sekali ada error nggak bisa mengintegrasikan antara agregat sama non agregat. Nah, nanti kita akan diskusi di situ. Nah, gimana caranya? Misalkan kita buat artinya jika gitu ya, karena di sini sum gitu ya, mungkin ini saya ganti aja menjadi average ya, agar karena lebih pas ya kalau misalkan nilainya kan nilai harian gitu ya, jadi lebih baik untuk di average dibandingkan di sum ya. Nah, misalkan di sini kita buat misalkan if gitu ya, misalkan jika gitu ya, sum apa berarti sum course gitu ya, atau average ya, average course oke, di atas 15.000 gitu ya. Misalkan kita tulis misalkan warning atau tinggi gitu ya, misalkan seperti ini. Kalau tidak, maka kita buat normal. Jadi n. Nah, di dalam calculated field itu ada beberapa hal yang paling penting ya Pak Ibu. Nah ini if ya kurang 10. Oke. Jadi di dalam calculated field itu ada banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bisa searching di sini ya. Misalkan if itu seperti apa penggunaannya, ini sudah ada panduannya. Kemudian kita misalkan menggunakan sum atau yang lain, sudah ada panduannya cukup detail. Nah, misalkan seperti ini. Intinya kita pengen memisahkan antara yang tinggi sama yang rendah. Misalkan seperti itu. Maka if average lebih besar dari 15.000 dan tinggi, kalau enggak berarti normal. Atau misalkan seperti itu. Nah, berarti kita sudah punya satu field lagi yang dia berisi data kalau 15.000. Nah, sekarang tinggal kita kepingin jadikan warna atau jadikan apa gitu ya. Kalau kita jadikan warna berarti kita tinggal drag ke color, maka di sini akan berubah warnanya. Tinggal nanti kita pengen warnanya apa gitu ya. Misalkan kalau yang tinggi warnanya merah, kalau yang normal warnanya hijau atau biru gitu ya. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Ya, saya rasa kalau Bapak Ibu dan teman-teman sudah sering pakai Excel ya, sudah nggak ada kesulitan intinya mengimplementasikan ini. Hanya saja yang mungkin perlu dipahami terkait dengan nilai agregat dan nilai tanpa agregat. Jadi misalkan seperti ini, kita bisa mendeteksi angka yang merah dan yang hijau. Oke. Nah, ini kan kalau misalkan kita tentukan ya Bapak Ibu. Jadi gimana kalau misalkan saya kepingin jadi 3 area misalkan. Berarti kalau 3 area berarti kita tinggal tambahkan aja misalkan di sini. Tapi di sini jadi else if ya. Else if berarti di sini nilainya juga kita tambahkan ya. Berarti kita tambah else lagi berarti rendah misalkan seperti ini. Jadi misalkan di atas 15.000 apa, kemudian di atas katakanlah 14.000 normal atau dan seterusnya. Ini mungkin nanti teman-teman yang lebih memahami ya kapan kita harus menggunakan ini. Gitu ya. Sehingga nanti kita bisa buat misalkan yang normal atau rendah ini hijau. Misalkan seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau yang tinggi itu merah, kemudian yang normal ini apa, dan seterusnya. Oke. Sampai sini saya rasa teman-teman sudah biasa ya menggunakan seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan parameter. Nah, parameter apa? Kalau ini tadi kan kita menggunakan nilai yang sudah ditentukan. Nih ya. Ditentukan apa? Nilainya sudah 15.000. Kalau yang ini nilainya 14.000. Gimana kalau kita ingin angka ini dinamis gitu ya. Angka ini bisa diubah-ubah oleh user. Nah, itulah gunanya kita menggunakan parameter. Jadi kalau misalkan kita masuk ke
parameter. Nah, parameter ini adalah nilai dinamis yang kita bisa gunakan untuk di dalam manage data gitu ya. Jadi kalau di dalam case ini kita misalkan membuat sebuah parameter. Bagaimana membuat parameter? Kita buat dulu parameternya ya. Misalkan ini kita klik di sini juga. Kemudian kita create calculated field. Kita buat parameter ya. Mana kita buat parameter. Nah, parameter apa yang kita ingin buat? Misalkan nilai ambang tinggi. Misalkan seperti ini ya. Nilai ambang tinggi berarti nilai yang kita anggap itu nilainya tinggi. Tipe datanya, kalau ada komanya berarti bisa kita gunakan float, tapi kalau nggak ada, kita buat aja menjadi integer, gitu ya, biar mudah. Current value-nya bisa 1. Nah, angkanya nanti seperti apa? Kita bisa input angka, atau kita bisa berupa range. Kalau range berarti kita bisa geser. Misalkan saya gunakan yang range, minimumnya katakanlah misalkan mungkin 13.000 ya. Oke. Maksimumnya misalkan 16.000, misalkan seperti ini. Nilai ambang tingginya, atau misalkan dari 14 sampai 16. Oke. Stepnya berapa? Nah, ini setiap kita lompat, kita pengen lompat satu-satu atau per 10 atau per 100 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kan sudah ada ya nilai ambang tinggi. Nah, kita bisa manfaatkan ini untuk kontrol. Jadi kita klik panah bawah, kemudian kita show parameter. Nanti di kanan ini akan ada nilai ambang tinggi. Nah, tinggal ini kita kaitkan dengan calculated field yang kita buat tadi. Misalkan calculated field-nya yang ini tadi ya. Yang apa tadi? Warning. Oke, mana warning? Oke, warning. Kita edit, ini mungkin nggak pas lagi kalau 15.000. Nah, yang ini bukan lagi angka fix, tetapi kita samakan dengan nilai ambang tinggi. Misalnya. Nah, sehingga angkanya tergantung angka ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita naikkan, nah itu Bapak Ibu bisa lihat ya. Semakin tinggi maka warnanya juga akan berubah. Atau misalkan biar agak jelas, misalkan warningnya ini saya jadikan size juga. Gitu ya. Jadi yang tebal ini yang warning beneran. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini saya turunkan, tentu saja di situ tambah rendah. Gitu ya. Kalau saya tinggikan, nah ini semakin tinggi. Dan seterusnya. Jadi misalkan kita pengen tahu kapan saja di atas 15.000. Nah, kita bisa tahu berarti areanya di kapan saja di sini. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi berarti kan ada 2 parameter ya, Bapak Ibu. Jadi ada ini nilai ambang tinggi. Nah, di sini ada nilai ambang rendah. Berarti gimana? Berarti kita tinggal create lagi ya. Kita create parameter. Misalkan di sini nilai ambang rendah, misalkan seperti ini. Sama mungkin ya, integer, display formatnya atau nilai saat ini berapa gitu ya. Misalkan kita buat range, katakanlah angka minimumnya di 13.000, angka maksimumnya di 14.000, dan seperti itu. Oke, nah kita sudah ada nilai ambang tinggi, ada nilai ambang rendah. Nah ini ya, ada nilai ambang tinggi, ada nilai ambang rendah. Sekarang tinggal kita sesuaikan di sini. Kalau terlalu cepat mohon di ya Bapak Ibu. Kalau ada yang, nah ini kita ganti dengan nilai ambang rendah. Oke. Nah jadi nanti tinggal diatur saja kira-kira di mana nilai ambang rendah itu masuk gitu ya. Nah, mungkin seperti ini. Oke. Nah itu kalau untuk dasar-dasar terkait dengan parameter ya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu kalau yang terkait sama ini? Mungkin sudah biasa ya Bapak Ibu. Intinya bahwa kita bisa memanfaatkan semua fitur di sini, entah itu warna, entah itu ukuran atau jalur, selama kita bisa melakukan slicing, selama kita bisa mendefinisikan apa yang ingin kita pisah gitu ya. Dan setelah kita tahu apa yang kita ingin kita pisah, berarti kita bisa create satu calculated untuk membuat satu dimensi
baru. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan calculated field? Sudah paham ya Bapak Ibu? Izin Pak. Ya, monggo. Ini aja sih cuma ini aja apa namanya? Berarti kalau calculate itu berarti akan membentuk field baru ya Pak ya? Ya, betul. Sedangkan parameter itu hanya untuk membantu hitungan gitu ya Pak ya? Ya, jadi parameter itu untuk memudahkan interaksi. Jadi kalau misalkan user kan ini setelah Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau misalkan sudah create gitu ya, kan nanti akan dipublish. Mungkin kalau misalkan web berarti kan pakai pakai Tableau public gitu ya. Jadi nanti si pengguna tinggal merubah-rubah angka itu untuk pengen tahu analisisnya. Intinya seperti itu. Ya. Tapi parameter tentu saja tidak akan bermanfaat kalau tidak kita kaitkan dengan data-data yang tadi. Sehingga kita perlu mengkaitkan antara calculated field dengan parameter. Ya. Pak, izin Pak, kebetulan Ya. dari kami lagi putus-putus, jadi tadi ada yang lewat dari saya. Iya, gimana? Boleh tanya Pak, tadi perbedaan antara continuous sama discrete itu apa ya Pak? Oh iya, oke. Jadi mungkin saya tunjukkan langsung datanya saja Pak. Jadi pakai data ini saja. Nah, jadi misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan tanggal, misalkan seperti ini. Oke. Nah, pada saat kita gunakan tanggal, maka misalkan saya tampilkan di sini. Nah, contohnya ini kan jadi hijau ya. Nah, hijau itu tandanya continuous. Artinya apa? Kalau di sini dianggap sebagai tanggal, maka si Tableau itu akan menganggap bahwa semua tanggal ada di sini. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Jadi semua tanggal itu ada. Meskipun datanya, gitu ya, kalau misalkan kita lihat kursnya, misalkan saya geser ke sini. Oke. Nah, meskipun, nah ini kan datanya tanggal 1 nggak ada nih, 1 Januari. Adanya mulai tanggal 2 Januari. Tapi untuk sumbu ini, maka si Tableau itu akan mengasumsikan bahwa setiap titik di setiap tanggalnya di sumbu X ini ada nilainya. Sehingga kalau misalkan ada 2 nilai yang katakanlah terlompat, dia akan membuat semacam regresi ya. Jadi 2 ini pokoknya digaris gitu sama dia. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada bolongnya ya tetap bolong, tapi tanggal X-nya seperti itu. Nah, apa bedanya kalau dengan discrete? Kalau discrete misalkan seperti ini saya jadikan exact date ini ya. Misalkan tanggalnya saya jadikan discrete. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini yang akan ditampilkan itu hanya data-data yang ada tanggalnya saja. Kalau nggak ada tanggalnya ya nggak ditampilkan sama dia. Mungkin seperti itu gambarnya. Jadi nanti tinggal kita data yang akan kita tampilkan itu karakternya continue atau discrete. Misalkan kita punyanya tanggal 1, kemudian tanggal 10, tanggal 15 dan seterusnya. Nah, kita akan melihat itu secara exact date atau secara tren. Kalau tren itu biasanya yang kita lihat kan sampling ya. Jadi kan kalau bisa tiap hari ada datanya sehingga kita bisa korelasikan. Mungkin seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak, gambarannya. Bedanya antara discrete sama continuous. Berarti kalau continuous itu yang yang tidak datang, yang tanggal yang tidak datanya akan dibuat secara sistem gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi dia biasanya kalau kita gunakan line itu akan digaris. Tapi kalau kita gunakan yang bar, ini akan apa? Bolong-bolong gitu Pak. Kalau misalkan kita gunakan yang continuous. Jadi kalau misalkan ini saya kembalikan continuous ya. Oke. Nah, ini nanti akan ada kalau misalkan ada yang nggak ada datanya itu akan kelihatan. Intinya kita ingin melihatnya secara tren atau secara details. Jadi kalau discrete itu berarti sesuai dengan data kita. Kalau continuous itu berarti kita asumsikan bahwa pokoknya angkanya ini adalah setiap hari, tinggal datanya itu adanya di titik mana saja. Jadi kalau misalkan di titik-titik mana nanti bisa dikorelasikan. Ya, seperti itu Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Baik, kita coba lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah punya data ini semua ya, data yang di-download tadi. Silakan kalau misalkan mau dihitung. Nah,
Oke. Nah, jadi ini yang terkait dengan parameter mungkin nanti bisa di-sharing ya buat Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan seperti yang sampaikan Mas Dias tadi ya, nggak hanya tertutup hanya event ini aja, misalkan nanti pada saat Bapak Ibu ada kesulitan itu bisa disampaikan di sini. Kalau misalkan saya mungkin juga tidak memahami, mungkin saya jawab di grup, atau Bapak Ibu kalau misalkan kita bisa diskusi di grup. Nah, sekarang kita masuk ke data calculated fit mungkin yang sedikit lebih kompleks karena kita terkait dengan data time series. Okay. Karena biasanya kalau time series lebih kompleksnya kenapa? Karena kita harus mengkaitkan antar tanggal yang berbeda. Nah, ada beberapa metode Pak Ibu ya terkait dengan calculated field. Yang pertama adalah agregasi. Kalau agregasi ini berarti ya secara dasar-dasar aja ya, mulai sum, average, dan sebagainya. Kalau basic berarti kita mulai masuk ke rumus. Nah, LOD mudah-mudahan nanti kita bisa masuk ke sini ya, yang terkait dengan penggunaan fix, exclude, atau include. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan user define. Kalau ini berarti kita mencoba untuk menggabungkan Tableau dengan tools analisis yang lain, misalkan dengan R atau dengan aplikasi Python atau statistik-statistik yang lain. Nah, Tableau kita manfaatkan sebagai tools untuk visualisasi. Nah, contohnya ini Bapak Ibu ya, terkait dengan agregasi misalkan. Nah, ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk melakukan agregasi. Jadi misalkan menggunakan sum atau menggunakan count atau average atau distinct dan sebagainya. Mungkin ini yang paling Bapak Ibu penting ya, apakah count berarti dihitung semua atau count distinct kita hitung yang berbeda gitu ya. Jadi misalkan seringkali kan kita punya data ke bawah gitu ya. Kalau kita kepengen tahu data row, kita pengen tahu berapa banyak dalam satu area, berarti kan kita harus count distinct. Nah, kalau agregasi ini biasanya lebih sederhana gitu ya. Jadi kita bisa samakan itu seperti SQL aggregation, jadi sum dan sebagainya. Kemudian dia operate-nya at low level. Jadi at row level. Jadi setiap baris itu bisa kita agregat sehingga untuk mendapatkan data yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan Excel, sama seperti yang di baris bawah gitu ya. Jadi sum atau di total atau di average dan sebagainya. Oke. Nah, dia akan gagal kalau misalkan ada logika yang perlu ditambahkan. Misalkan saya hanya sum apabila misalkan tahunnya 2018 misalkan. Atau saya hanya sum apabila areanya Jawa Timur dan seterusnya. Jadi itu bisa lebih detail di situ. Kemudian kita juga membutuhkan beberapa single column. Jadi kalau misalkan kita kombinasikan beberapa kolom, itu basic aggregation tidak bisa kita gunakan. Kemudian kita juga bisa melakukan kalkulasi apabila kita butuh jawaban lebih dalam. Jadi kita perlu dilakukan seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Ada beberapa hal. Jadi misalkan seperti ini, profit dan sales di sum dan seterusnya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih detail. Jadi ini adalah tools-tools untuk simple agregasi ya Bapak Ibu. Saya rasa sama sum, average, median, count atau count distinct gitu ya. Atau nyari minimum dan maksimumnya. Seperti itu. Kemudian di Tableau juga ada statistical aggregation ya, misalkan nyari percentile, standar deviasi, variasi dan variance dan sebagainya. Oke. Nah, ada juga yang agregasi yang khusus ya. Jadi ini hanya ada di Tableau. Yang pertama adalah atribut. Atribut ini akan memecah nilai itu ke dalam beberapa row. Mungkin nanti pada saat implementasi kita bisa tunjukkan. Oke. Nah, kemudian pada saat kita create calculation, nah mungkin tadi sudah kita coba ya. Jadi kita bisa lakukan drag and drop, dan di Tableau ini dia menggunakan sangat case sensitif gitu ya. Jadi huruf besar sama huruf kecil itu dibedakan. Jadi hati-hati untuk memberi nama. Oke. Kalau ada merah, nah ini yang paling penting, berarti kalau di bawah ini ada merah berarti ada error. Nah, error ini yang harus kita cari sama-sama. Oke. Kemudian untuk number gitu ya, kita bisa buat akar atau absolut, angka atau pembulatan dan seterusnya. Saya rasa sama seperti di Excel.
Atau kita bisa menggunakan fungsi string. Ya. Fungsi string berarti kita bisa gunakan char, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah teks mau dijadikan karakter seperti itu, bisa kita akan jadikan char, gitu ya. Regex atau yang lain. Upper berarti kalau misalkan katakanlah gini, Bapak Ibu dapat data campuran ya dari berbagai sumber, satunya huruf besar kecil, satunya huruf kecil semua, satunya huruf besar semua. Gimana biar menyatukan datanya biar sama huruf besar semua? Kita bisa gunakan upper. Ya. Len saya rasa sama seperti di Excel, menghitung jumlah karakter dalam sebuah kolom. Gitu ya. Kemudian konversi. Nah ini konversi juga cukup penting. Pertama untuk merubah angka menjadi string. Jadi misalkan Bapak Ibu pengen menambah misalkan urutan ke 1 atau pengen membuat satu baris yang namanya adalah data sama angka, gitu ya. Di Tableau itu pasti error kalau misalkan ada teks ditambahkan dengan angka, gitu ya. Karena tambah di Tableau itu adalah concat. Concat itu berarti menggabungkan dua buah string. Jadi kalau misalkan Brawijaya plus Malang itu jadi Brawijaya Malang, seperti ya. Tapi gimana kalau Brawijaya 1, maka dia akan error karena 1 ini dianggap number, Brawijaya ini dianggap teks. Oleh karena itu apa yang bisa dilakukan? Agar kalau kita pengennya concat, berarti 1 ini kita harus rubah jadi string. Kemudian tanggal juga seperti itu. Tanggal kita bisa merubah tanggal. Gitu ya. Kemudian make time ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Biasanya mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami ya kalau pakai Excel dan Bapak Ibu menghandle tanggal itu sering kacau. Gitu. Jadi date tergantung time zone-nya ya, time zone setting di komputer. Kadang-kadang ada yang bulan tanggal tahun, ada yang tanggal bulan tahun. Gitu. Tapi metode yang paling aman adalah kita gunakan format tahun, bulan, tanggal. Karena itu semua standar. Nah, kalau misalkan untuk merubah itu berarti kita balik menggunakan make time dan seterusnya. Logika di Tableau juga ada beberapa fungsi ya. Jadi misalkan menggunakan or, and, not, dan seterusnya. Kalau if kita gunakan if, else, dan seterusnya. Kalau case kita gunakan case kayak tadi ya. If ini, then ini. Saya rasa di Excel juga sudah sering. Nah, bagaimana dengan time series? Nah, ini yang mungkin cukup menantang gitu ya. Yang jelas bahwa Tableau itu akan mempersepsikan bahwa tanggal itu bisa diklaster. Klasternya seperti apa? Bisa berdasarkan tahun, berdasarkan bulan, berdasarkan hari, dan seterusnya. Nah, apa saja fungsi-fungsi yang terhadap hari, day ya, terhadap hari. Nah, di Tableau itu sudah ada beberapa fitur yang cukup membantu ya. Jadi misalkan date trunk itu adalah untuk mengambil tanggal pada saat awal periode. Jadi contohnya perintahnya seperti ini, date trunk, kemudian tanggal ini kepingin melihat apa, berdasarkan bulan, berdasarkan tahun, atau berdasarkan apa. Kemudian di sini kalau misalkan kita butuh nilai mulai kapan kita melihatnya. Jadi contohnya seperti ini, date trunk, month, kemudian di sini tanggal 15 bulan 5 2020. Karena kita melihatnya dalam orde bulan, maka dia akan melihat pada bulan yang sama, tanggal awalnya tanggal berapa. Gitu ya. Jadi dia akan menghasilkan tanggal 1. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan mau cari tanggal terakhir seperti apa? Jadi misalkan tanggal terakhir itu kan beda-beda ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Februari mungkin kadang tanggal 29 kan gitu ya, atau 28. Nah, kalau misalkan bulan yang lain ada yang 30, ada yang 31. Gimana caranya? Tipsnya adalah kita cari tanggal awal bulan berikutnya. Misalkan nah seperti ini ya. 15.05 kita cari menghasilkan ini. Terus tanggalnya dikurangi 1, maka dia akan menghasilkan tanggal terakhir pada bulan sebelumnya. Itu adalah trik untuk mendapatkan ini. Nah, contoh saya akan langsung aja contoh ya, Bapak Ibu. Misalkan menggunakan data yang sama, gitu ya. Kalau kita lihat di tanggal, saya geser ke sini saja. Mungkin saya lebih suka untuk dibuat seperti ini Bapak Ibu untuk mempelajari ya. Nah, ini adalah tanggal dari data-data yang dikirim, gitu ya. Jadi kita buat di sini adalah discrete, exact. Jadi kalau kita lihat di sini discrete seperti ini Bapak Ibu. Jadi
tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4, 9, 10, 11, 12. Nah, ini ada tanggal 13. Kan ini nggak ada datanya. Gitu ya. Kalau discrete itu masing-masing akan ada nilainya. Kalau continuous, maka Tableau akan mengasumsikan bahwa tanggal ini terusan ya, 12, 13, 14, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mendapatkan nilai terakhir? Gitu ya. Kapan data terakhir? Nah, kita bisa create calculated field. Oke. Misalkan tanggal terakhir. Oke. Ada dua cara Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa apa? Mungkin saya tunjukkan sepintas, tapi ini biasanya agak tricky. Misalkan kita buat max tanggal. Nah, oke, kita lihat calculation-nya field berarti oke. Nah, kalau misalkan kita tampilkan di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Loh, max tanggalnya kok nyampur-nyampur, kenapa? Nah, ini yang perlu dipahami bahwa Tableau itu akan melihatnya dari konsep baris atau dari konsep agregat. Kalau Bapak Ibu hanya buat rumus seperti ini, misalkan tadi ya, tanggal terakhir, maka di sini dianggap bahwa oh, tanggal itu adalah tanggal untuk tiap hari, sehingga dia akan proses tiap hari. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan Excel ya, kalau misalkan buat satu rumus kemudian kita copy, kan berarti dia akan mengcopy menerapkan rumus itu pada data-data yang di sebelah kirinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, gimana kalau saya kepingin dapat nilai dari seluruh agregasi ini? Nah, caranya adalah kita tambahkan di sini Bapak Ibu kurung depan, ini kurung kurawal depan dan kurung kurawal terakhir. Oke. Nah, ini adalah yang mengkonversi dari view-nya secara baris menjadi view-nya secara agregasi. Jadi kalau kita oke, nah jadi error ya. Tadi tanggal terakhir oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini jadi tanggal kalau kita buat exact date. Oke, mungkin foto waktu. Oke, nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Datanya itu akan merefer kepada data terakhir saja. Nah, ini yang biasanya agak tricky Bapak Ibu. Jadi kalau kita combine langsung antara row level, jadi misalkan tadi ya, proses yang row dengan konsep yang agregat, pasti di Tableau sering error. Dan itu yang sering dihadapi teman-teman pada saat implementasi calculated field. Tapi dengan menggunakan metode ini, biasanya akan lebih mudah. Tanggal terakhir. Nah, kemudian misalkan kita hanya ingin menampilkan gitu ya, kurs pada tanggal terakhir. Seperti apa? Gitu ya. Nah, katakanlah misalkan kurs tanggal terakhir gitu ya, atau kurs terakhir misalkan. Gimana kurs terakhir? Nah, untuk mendapatkan kurs terakhir berarti kan kita bisa combine kan ya. Jadi jika ya, kita gunakan if, jika tanggal berarti kan tanggal ini semua tanggal yang sebelah kiri ini sama dengan kita sama dengan kan dengan apa Bapak Ibu? Jadi kalau misalkan kita hanya gunakan seperti ini, max tanggal if then misalkan seperti ini, maka kurs ya. Nah, logikanya adalah kalau tanggal ini, tanggal yang di sini kiri sama dengan tanggal yang di kanan, maka yang ditampilkan adalah kursnya. Kalau enggak gitu ya. Tapi kenapa kok ada error? Nah, ini saya yakin nanti Bapak Ibu kalau misalkan sudah membuat berbagai macam calculated field, pasti akan sering menemui ini. Ya. Kenapa? Karena tadi tanggal ini adalah masing-masing row, sedangkan kalau max tanggal ini juga masing-masing row. Ya. Padahal kita inginnya kan satu ini diadu dengan sebuah nilai. Oleh karena itu, kita perlu tambahkan kurung kurawal di sini. Oke. Nah, dengan adanya kurung kurawal, maka di sini kalkulasinya jadi valid. Ya. Jadi kalau saya oke, nah kita coba tampilkan ya kurs terakhir. Oke, misalnya kita buat discrete. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, yang lain kan kosong semua. Kenapa kok kosong? Karena di rumus tadi ya, kalau misalkan nanti
kurs terakhir. Ini ya. Jika tanggal sama dengan ini ya, jika tanggal ini sama dengan ini, maka ditampilkan kurs. Kalau enggak, gimana? Karena kalau kita tidak pasang else-nya, berarti dia anggap 0. Gitu ya. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa nilainya kapan? Berarti nilai kurs terakhir adalah 15.542. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa dapatkan nilai yang terakhir. Nah, gimana dengan nilai awal? Nah, kita kepingin tahu nilai awal yang apa ini sekarang gitu ya. Misalkan nilai awal dalam sisi tahun gitu ya. Kita bisa gunakan date terang ini juga. Oke. Kita juga bisa gunakan date terang. Jadi kalau misalkan tadi oke. Mungkin saya persingkat aja ya. Mungkin saya jelaskan sedikit bahwa date terang itu akan mengcompare ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan date terang ini kita tinggal tentukan date partnya. Bapak Ibu akan membandingkan dengan kuarter ini. Misalkan saya kepingin tahu perkembangan nilai rupiah untuk kuarter 3 gitu ya. Kuarter 3 berarti kita tinggal cari kuarter gitu ya. Kuarter berapa gitu ya. Atau misalkan years, ini sudah si tablo sudah cukup lengkap terutama untuk analisis waktu. Mereka sudah cukup lengkap gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat perbandingan dengan periode sebelumnya? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pertama kita tentukan maksimum tanggal, berarti kondisi saat ini. Logikanya adalah maks tanggal adalah tanggal hari ini atau tanggal yang ada di data kita. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan tanggal pertama. Berarti yang kita lakukan adalah kita date terang, berarti date terang untuk mencari tanggal pertamanya ya, berdasarkan tahun misalkan. Current date berarti tanggal sekarang gitu ya. Maka kita akan membuat date-nya yang sekarang gitu ya. Jadi misalkan saya tentukan misalkan di sini ya date terang, misalkan contohnya ya date terang MTD misalkan month to date gitu ya. Berarti kita bisa buat misalkan date terang ordernya apa? Misalkan ordernya adalah month. Oke. Kemudian apa yang kita cari? Berarti misalkan tanggal. Oke. Misalkan kita ingin mengambil tanggal yang sekarang, maka dia akan melihat sekarang bulan apa, maka dia akan tampilkan. Jadi misalkan seperti ini ya. Oke. Misalkan di sini date terang. Oke, saya exact date aja. Kemudian discrete. Oke. Nah, kita lihat aja date terang MTD-nya kapan. Nah, ini. Kalau pada saat bulan 10, maka kita bisa lihat semuanya adalah tanggal 1 bulan 10. Oke. Kalau tanggal 9, maka di semuanya adalah tanggal 9 dan seterusnya, gitu ya. Jadi date terang kalau kita lihat bulan, maka dia hasilnya adalah bulan. Oke. Kemudian untuk awal minggu kita bisa juga gunakan week, gitu ya. Jadi nanti Maaf, Pak. Ya. Ulangi Pak, cepat yang tadi. Oh iya, oke. Yang tadi, maksudnya untuk yang tanggal tadi. Oke, saya ulang lagi ya Pak. Oke, jadi intinya bahwa date terang ini adalah untuk mencari tanggal pertama dalam sebuah periode tertentu, gitu ya. Misalkan kita pengen tahu dalam kuarter ini kan berarti bulan Oktober ya Pak. Kalau bulan Oktober, tanggal awalnya kapan sih, gitu ya? Kan ini otomatis berjalan terus. Kita kan kita pengennya agar sistem ini dinamik untuk digunakan kapan saja. Misalkan tanggal awal kuarter misalkan. Kita bisa gunakan perintah date terang misalkan seperti ini. Date part-nya apa? Misalkan tanggal, misalkan kuarter. Kemudian di sini adalah datanya tanggal. Oke. Nah, artinya date terang ini maka dia akan menghasilkan nilai awal tanggal awal pada saat berdasarkan referensi tanggal sekarang, kan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kita oke, gitu ya. Saya tampilkan di sini. Misalkan exact date. Misalkan discrete. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Kalau tanggal 10, misalkan bulan 10,
maka tanggal awal kuarternya adalah tanggal 10 bulan 1. Nah, gitu ya. Nah, gimana dengan bulan sebelumnya? Gitu ya. Tanggal 9, oh berarti tanggal awal kuarternya itu adalah tanggal 7 bulan 1. Jadi si tablu itu akan otomatis menghitung gitu ya, tanggal awal setiap periode. Jadi misalkan di sini tanggal 7, kemudian di sini adalah tanggal apa? Tanggal 10 dan seterusnya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan seperti itu kita bisa memahami bahwa oh berarti kalau kita mau mengambil data gitu ya, kita ambil data yang mana gitu ya. Sehingga misalkan tanggal awal kuarter ini saya rubah jadi date. Biar menitnya nggak usah tampil gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa dapatkan ini, tanggalnya sudah dapat, harinya dapat, dan seterusnya. Ini saya hilangkan dulu aja. Jadi kalau awal kuarter. Gimana kalau misalkan kita pengen tahu awal tahun gitu ya. Misalkan berarti tanggal awal kuarter ini kita edit aja, misalkan tanggal awal tahun. Oke. Berarti di sini saya ganti dengan year. Oke. Nah, maka dia akan refer ke tanggal 1 bulan 1 tahun 2022. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi referensinya seperti itu. Oke. Nah, untuk mengetahui hari, nah seperti misalkan kita ingin tahu tanggal tertentu itu hari apa, kita bisa gunakan fungsi ini. ISO weekday, kemudian tanggal tertentu. Oke. Nah, saya akan sedikit lebih cepat saja ya Bapak Ibu terkait dengan dashboard. Detail dashboardnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Diego. Tapi mungkin saya akan secara cepat saja untuk membuat bagaimana kita bisa membuat panel untuk membandingkan antar hari gitu ya. Oke. Nah, pertama mungkin yang paling kita cari adalah terkait dengan ini. Jadi kita buat misalkan kita cari tanggal awal. Nah, sama seperti yang tadi ya. Berarti kita buat terang tanggal. Nah, karena kita hanya melihat, kita tidak butuh semua data gitu ya. Kita hanya melihat yang tanggalnya sesuai dengan maksimumnya gitu ya. Berarti tanggal awal tahun ini, atau kita create baru aja ya. Kita create berarti start YTD misalkan seperti ini. Untuk menentukan apa year to date yang paling baru gitu ya. Nah, kita buat sama menggunakan date terang juga sama seperti tadi. Hanya saja referensi tanggal itu bukan tanggal saja, karena tanggal saja kan dia ada di setiap hari gitu ya. Tetapi yang kita gunakan adalah maksimum tanggal. Dan ingat, maksimum tanggal harus kita kasih kurung kurawal agar referensinya adalah nilai di tanggal maksimum. Sehingga kalau kita tahu tanggal sekarang ada tanggal 10, tanggal 31 bulan 10 2022, berarti awal tahunnya kapan? Berarti awal tahunnya pasti tanggal 1 bulan 1 tahun 2022. Mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan kita oke, berarti kalau kita lihat di start YTD gitu ya. Kita coba tampilkan apakah sudah benar sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, kita bisa lihat ya. Pada kalau yang ini tanggal awal tahun sama dengan ini, hanya saja kalau yang kiri, nah Bapak Ibu bisa lihat yang kiri ya. Yang kiri karena kita tidak bandingkan dengan max-nya, maka dia akan mengambil setiap saat gitu. Jadi misalkan pada tahun 2018 dia akan mengambil tanggal 1 bulan 1 2018. Tapi karena yang ini kita compare dengan max-nya saja, artinya nilainya hanya 1 saja, yang ini, maka dia akan menampilkan ya, semua data itu akan di-compare tanggal 1 bulan 1 tahun 2003. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin tahu rate-nya? Gitu ya. Kita kepingin tahu pada saat rate bulan 1, misalkan kurs awal tahun, misalkan seperti ini ya. Oke. Berarti kita sama ya, gunakan perintah yang sama. If, seperti tadi ya, misalkan, bentar, saya ambil yang ini aja berarti. Ya, cepat. Oke. Nah, kedua, caranya adalah kita filter. Ini buat apa? Ini adalah untuk memastikan bahwa yang
kita ambil itu hanya data tahun ini saja, gitu ya. Jadi misalkan saya copy aja, misalkan saya kasih judul, misalkan filter GTD, kan seperti ini. Oke, karena di situ nggak ada start GTD-nya, berarti karena nama fieldnya. Jadi kalau Bapak Ibu memungkinkan, mungkin lebih baik drag and drop ya. Jadi seperti ini di drop aja ke sini gitu ya, agar tidak salah buat ininya, redaksinya. Oke. Nah, filter YTD ini kita gunakan untuk apa? Untuk memfilter agar yang tampil itu hanya tahun ini saja, gitu ya. Jadi yang tahun kemarin sudah tidak kita tampilkan, gitu ya. Kemudian berikutnya kita gunakan perintah untuk mengambil awal periode tanggal. Jadi kita coba untuk membuat panel seperti ini. Jadi kita bandingkan kondisi sekarang dengan kondisi awal tahun, itu kira-kira naik atau turun. Gitu. Jadi nanti bisa kita buat seperti itu. Nah, kita coba hitung. Jadi ini adalah rumusnya, nanti saya coba jelaskan ya. Untuk mempermudah, misalkan kita buat ininya YTD, misalnya year to date-nya sekarang. Oke. Nah, apa yang kita lakukan? Oke, start YTD. Oke. Logikanya seperti ini, Bapak Ibu, mungkin saya jelaskan ya. Ini saya bagi ini. Nah, intinya bahwa di sini jika tanggal, oke, sama dengan max tanggal itu berarti yang ini, yang sekarang, maka dia akan ambil kursnya. Oke. Nah, jika tanggalnya sama dengan start YTD berarti yang ini tadi ya, tanggal 1 bulan 1 tadi, dan kurs N-1 gitu ya. Nah, berarti kita oke. Nah, kita coba tanggal 1 bulan 1, ada datanya enggak? Tanggal 1 bulan 1. Tanggal 1 bulan 1, enggak ada tanggalnya ya. Berarti dia adanya adalah tanggal 3. Mungkin nanti saya coba explore yang terkait dengan minimum, tapi mungkin saya set dulu di sini start YTD-nya biar simple, saya buat ini aja, biar refernya ke tanggal 3. Oops. Oke. Nah, jadi di sini kita coba membuat untuk datanya start YTD-nya saya tambah. Oke, saya tambah 2. Oke. Oke, nggak apa datanya. Nah, setelah kita buat start YTD, apa yang kita lakukan? Nah, kita coba kita lihat YTD-nya berapa nilainya. Kita taruh di teks aja. Nah, di sini ada 0,085 YTD-nya. Berarti kalau kita format, oke, kita format number-nya, itu kita jadikan percentage ini ya. Nah, kita bisa jadikan nilai ini 8,85. Misalkan ini YTD. Kemudian setelah kita buat untuk menghitung nilainya, maka berikutnya adalah kita buat warnanya, gitu ya. Warnanya bagus kalau naik atau bagus kalau turun. Nah, karena kita perlu untuk membuat field baru, maka kita create new field di sini. Oke. Kita create new field. Oke. Berarti color misalkan YTD, gitu ya. Nah, misalkan di sini berarti bukan YTD tapi ini YTD. Oke. Oke. Jadi misalkan seperti ini. Oke. Buat apa ini, Bapak Ibu? Ini untuk memastikan kalau misalkan naik gitu ya. Ini kita tentukan saja warnanya. Misalkan kalau naik, misalkan itu merah gitu ya. Nah, nanti kita bisa setting kalau itu warnanya merah. Kemudian bagaimana kalau kita akan mengedit? Jadi misalkan ini kita buat teksnya. Misalkan ini dijadikan 24, berarti year to date, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Maka kita akan dapat tampilan seperti itu. Mungkin ini fontnya saya kecilkan aja. Oke, nah seperti ini.
Nah, sekarang kita ingin membuat panah di sebelah kirinya. Gimana membuat panahnya untuk naik dan turunnya? Ini membuat panelnya ya, Bapak Ibu. Kita sebenarnya bisa tinggal menggunakan custom format. Jadi misalkan panahnya seperti ini. Ini adalah untuk menunjukkan kalau naik, kalau turun, dan kalau tetap. Jadi ada panahnya nanti ikut. Nah, ini panah ini sebenarnya kode ASCII saja. Bisa di copy paste dari sebuah nilai. Yang kita rubah apa? Di sini kita rubah formatnya. Oke. Formatnya yang tadinya percentage itu kita ganti dengan custom. Oke. Nah, jadi panelnya kita bisa buat seperti ini. Oke. Misalkan ini 16. Oke. Ini seperti ini. Nah, data ini mungkin sedikit panjang ya, sedikit kompleks, tapi nantinya ini akan memudahkan pada saat Bapak Ibu membuat panel. Jadi misalkan nanti di sini bisa kita tambahkan year to date-nya, misalkan grafiknya, misalkan ditambahkan seperti ini atau yang lain. Saya rasa nanti Bapak Ibu bisa atur sendiri. Nah, sama halnya nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat misalkan komponen-komponen yang lain ya, misalkan seperti ini, oke, dan seterusnya. Mungkin memang sedikit kompleks ya Bapak Ibu yang terkait dengan pembuatan parameter harian ini ya, time series. Tetapi sebenarnya selama Bapak Ibu paham bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah di sini. Kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita tahu tanggal, oke. Kalau kita tahu eksak tanggalnya, gitu ya, exact date. Nah, kita tahu tanggalnya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh YTD, gitu ya? Atau misalkan kita ingin tahu, misalkan start YTD, gitu ya. Berarti kan kita ingin tahu mengambil data awal tahun, intinya seperti itu. Oke. Ya, nanti kalau misalkan ada, nah ini kan tinggal start YTD-nya tanggal 3. Kemudian YTD-nya berarti saldo pada saat itu, gitu ya. Kita buat discrete aja. Nah, kita bisa lihat kalau YTD berarti kita dapat persentasenya. Mungkin nggak kelihatan di sini ya, karena ini adalah agregasi. Tapi nantinya kita bisa tahu bahwa yang kita hitung adalah kurs pada saat terakhir dan kita bandingkan dengan kurs pada saat awal. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu yang terkait dengan ini. Jadi nantinya pada saat Bapak Ibu membuat comparison panel, entah itu mau dibandingkan terhadap setahun, awal tahun, atau terhadap kemarin, atau terhadap minggu lalu, atau kuarter yang lalu, itu di Tableau sudah menyediakan fitur-fiturnya. Tinggal dirubah year-nya tadi dijadikan month, atau dijadikan quarter, atau dijadikan day. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Pak, ya. Itu year to date berarti date-nya itu pakai yang tanggal terakhir ya Pak? Iya, jadi kalau year to date terserah sih. Istilahnya tanggalnya itu biasanya akan di-compare terhadap apa gitu ya. Kalau misalkan kepingin tahu terhadap Desember tahun lalu gitu ya, berarti tinggal kita detrang. Detrang itu kan berarti dapatnya tanggal 1 ya. Tanggal 1 tahun ini. Kalau kepingin tahu hari terakhir tahun lalu, tinggal dikurangi 1 aja, otomatis sudah jadi 31 Desember tahun sebelumnya. Tinggal nanti bikin if, jika tanggal itu sama dengan tanggal yang kita tentukan ini, maka rate-nya keluar. Jadi logikanya kalau di Excel, itu yang kita melihatnya itu bukan di row-nya, tetapi di agregat bawahnya ini yang kita cari. Mungkin konsepnya seperti itu, Bapak. Iya, Pak. Maksudnya untuk yang misalkan ini kan year to date ini kalau nggak salah tadi tanggal 31 Oktober ya, Pak ya? YTD ini tanggal 1 Januari. Iya. Ya. Nggak maksudnya dibandinginnya dengan terakhir di 31 Oh Oktober. iya, betul. Dengan tanggal sekarang, betul. Iya. Ya. Nah, itu kalau misalnya nanti suatu saat kan coba dong year to date untuk yang 4 Oktober gitu. Itu gimana ya, Pak? Oh, oke. Oke, pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi kalau misalkan gimana kalau saya pengennya nggak terhadap tanggal sekarang, tetapi tanggal sekian, kan gitu maksudnya gitu ya, Pak? Nah, itu iya, Pak. Itu kita bisa gunakan parameter, Pak. Gitu ya. Jadi kalau kita tinggal create calculated field, misalkan ini tanggal sasaran, misalkan seperti itu. Oke,
Nah, misalkan tanggal sasarannya adalah misalkan maaf, bukan tanggal sasarannya. Kita buat parameter, oke, tipenya adalah date gitu ya. Oke. Misalkan formatnya sekarang kita tentukan misalkan mau range atau mau langsung, misalkan maksimumnya adalah sekarang gitu ya, misalkan. Nah, ini nanti bisa dijadikan, bentar saya. Oke, misalkan ini date, katakanlah current date ya. Nah, current date. Nah, kita tinggal nanti bandingin. Jadi kalau misalkan ini start YTD, kalau yang YTD-nya ini kan, nah ini kan max tanggal ya. Max tanggal ini kita tinggal ganti dengan tadi max tanggal. Jika tanggalnya sama dengan max tanggal, maka kurs dibagi oke. Max tanggal ini saya ganti dengan parameter adalah current date. Oke. Nah, udah. Tinggal ini saya tampilkan. Oke. Misalkan tadi yang di oke. Saya show parameter. Oke, misalkan ini saya rubah jadi misalkan kepingin tahun tadi tanggalnya berapa ya? Oke, katakanlah tanggal 10 bulan 10. Berarti ini tinggal saya ganti. Tanggal 10 bulan 10. Nah, udah. Jadi kayak seperti ini, tinggal dirubah aja. Mau dibandingin tanggal berapa, tinggal kita geser-geser aja. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi tinggal kita sesuaikan butuhnya dibandingin dengan kapan. Gitu. Mungkin itu ya Pak, yang jawab ya Pak. Iya Pak, betul Pak. Jadi berarti kita mainkan di parameternya juga ya Pak ya. Ya, betul. Ya, baik. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu karena sudah jam segini harusnya tempatnya Bu Ana. Mungkin saya brief aja tentang Tableau Prep dan apa yang kami lakukan di UB. Jadi maaf kalau saya harus ntar saya coba tunjukkan aja ya. Oke, apa yang dilakukan di kami? Jadi kenapa datanya bisa otomatis? Jadi misalkan kita ngambil data akademik, gitu ya. Nah, data akademik kalau misalkan kita lihat, misalkan contohnya seperti ini di UB. Nah, kita datanya akan otomatis setiap hari update, gitu ya. Tergantung setting kita kepengennya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini datanya langsung otomatis per hari ini jam 10 tadi. 10.43 ini sebaran mahasiswa update, langsung dia update hari ini. Nah, datanya dari mana? Datanya dari sini. Jadi kalau misalkan kita tunjukkan flow-nya. Oke, data source-nya. Ntar terkait misalkan data yang terkait dengan UKM. Misalkan flow. Oke. Nah, saya akan tunjukkan di sini misalkan nah, di dalam flow ini kita bisa membuat desain agar kita bisa ngambil data dari database manapun, kita combine jadi satu, kemudian kita lempar ke data-data yang lain. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini flow lengkap ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ini contohnya kita ngambil dari satu database, dari database-nya PDFeeder gitu ya. Oke, bentar saya save dulu. Nah, kita ambil dari database A, kemudian kita lempar dari database B, kemudian di sini ada cleaning, tahap-tahap cleaning gitu. Jadi tahapan cleaningnya ini yang dilakukan di sini. Kita bisa ambil data itu seperti apa, data perubahannya apa, misalkan prestasi. Nah, prestasi yang kita ambil itu hanya prestasi dengan nilai tertentu ini ya. Apa yang kita hilangkan, apa yang kita filter dan seterusnya. Semuanya kita scrub gitu ya, kita bersihkan sehingga nantinya at the end kita dapat output di sini. Output ini sudah bersih. Nah, output inilah yang nantinya kemudian kita lempar, kita feed ke dalam tablunya. Nah, sedangkan di tablunya itu kita bisa misalkan kita combine dengan data, misalkan data
data-data data-datanya universitas atau apa, misalkan data akademik seperti tadi. Nah, data-data ini langsung dari feed dan dia otomatis akan update setiap hari. Mungkin gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau itu sekedar memberikan gambaran ya, sehingga proses-proses analisis ini bisa dilakukan, kita tidak perlu mengupdate setiap hari, otomatis semua data akan di-feed ke sistem. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum? Ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Iya, monggo. Jadi waktunya sangat singkat, tapi Waktunya Mas mepet. Arief, Bapak Ibu, kita sudah record, jadi nanti bisa langsung didengarkan lagi, dicoba-coba dari datanya. Jadi kalau Bapak Ibu ketinggalan, ini nanti bisa di-record lagi, nanti kita coba upload gitu ya. Oke, baik Mas Arief, sepertinya harus kita close karena sudah ada Bu Ana Nurjana yang harus presentasi. Baik, terima kasih Mas Raden terima Arief. kasih. Kita kasih aplaus untuk Mas Raden Arief. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raden Arief selaku Kepala UPPTI di Universitas Brawijaya.